Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan RP 15 2022 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang project atau praktik 4, modul 4 berkaitan tentang multimedia interaktif menggunakan max time di awal skenario. Di sini kita ditugaskan untuk membuat dua scene, di mana scene pertamanya itu based on modul 2B dan scene keduanya adalah modul baru. Nah, karena berhubung dengan modul 2B saya sudah dihapus, jadi saya menggunakan modul 2A. Eh, untuk di sini bisa dilihat scope projectnya. Ini modul 2A saya dan ini modul 2B saya. Untuk penamaan scene-nya saya ubah jadi konten 1 dan konten 2. Pertama-tama untuk di modul 2A-nya terlebih dahulu, di sini kita menambahkan satu button untuk berpindah scene dari scene 1 ke scene 2, yaitu next button atau button next. Nah, di sini ditambahkan script untuk berpindah scene antara scene 1 ke scene 2-nya. Nah, untuk scriptnya sendiri di modul, untuk scriptnya sendiri modul itu menggunakan metode bernama nextScene. Nah, nextScene ini itu sangat tidak efisien, di mana dia tidak dapat berpindah secara langsung. Dia akan mencari scene terdekatnya, sehingga kadang bisa error kalau misalkan dijalankan menggunakan nextScene. Akhirnya saya di sini menggunakan metode bernama goToStop, di mana dia akan berpindah dari scene 1 ke scene setelahnya menggunakan string scene-nya. Di sini nama string scene-nya itu konten 2, ya, konten 2, makanya saya masukkan konten 2. Nah, berhubung saat perpindahan scene itu sering terjadi bug, di sini saya menggunakan dua cara untuk mengatasinya. Yang pertama, saya remove function untuk perpindahan scene-nya setelah berpindah terjadi, sehingga itu mengatasi stuck di antara scene 1 dan scene 2. Nah, selanjutnya saya menggunakan kondisional untuk mengecek konten dari sinopsis atau teks yang di-load di scene pertama. Di mana berbeda dengan media seperti video atau audio yang setiap berpindah scene dia akan langsung dihapus otomatis dari memori. Untuk teksnya itu tidak. Jadi di sini saya hapus secara manual untuk teksnya. Nah, sekarang lanjut ke scene 2. Ini untuk scene 2-nya sudah saya buat. Di sini untuk scene 2 sendiri saya menggunakan metode max time di awal sesuai permintaan di modulnya, yaitu ada 3 delay atau 3 timer. Timer 1, 2, 3 yang dimana ada 10 detik, 20 detik, dan 20 detik untuk masing-masing timernya. Nah, proses yang terjadi pada timer pertama atau 10 detik pertama itu adalah dia akan menampilkan videonya dan play videonya. Setelah itu dia akan memutar audionya. Nah, untuk 20 detik setelahnya, dia akan menampilkan teks atau sinopsisnya secara otomatis. Nah, untuk timer ketiganya, 20 atau 20 detik setelahnya, dia akan memutar musik dan menampilkan image atau logo dari scene ini. Nah, untuk timer ini itu bersifat sinkronus atau otomatis atau hanya berjalan saja, tidak ada intervensi dari usernya. Nah, selanjutnya ada 4 tombol untuk melakukan intervensi atau asinkronus. Di sini contoh tombol 1 itu akan stop untuk timer 1. Jadi tombol 1 ini bisa digunakan untuk intervensi dari delay yang pertama atau timer yang pertama. Dia akan melakukan atau menampilkan videonya dan juga memutar suaranya secara langsung tanpa menunggu 10 detik. Itu pun berlaku untuk button skip video yang ini. Dia akan menstop delay-nya untuk delay yang kedua atau 20 detik setelahnya. Dia akan langsung memperlihatkan sinopsis secara langsung. Untuk button lainnya itu sama seperti button-button sebelumnya di model-model sebelumnya. Dia hanya bertujuan untuk hide sinopsisnya dan juga untuk mematikan suara dan juga image-nya atau logonya. Di sini mungkin langsung saya demonstrasikan. Nah, ini scene pertama terlebih dahulu. Saya langsung next scene, coba. Ini masuk scene kedua. Nah, kita tunggu saat 10 detik pertama, dia akan memunculkan video dan juga
eh, menjalankan Ini suaranya. hampir semua orang Nah, terlahir sini dengan suara suatu sudah kekuatan berjalan. super dalam diri mereka. Coba kita close. Kita coba intervensi untuk yang pertama. Kita intervensi tanpa Ini menunggu 10 hampir detik, semua dia orang langsung berjalan. terlahir dengan suatu kekuatan super dalam diri mereka. Seperti itu. Eh, kita coba lagi. Kita coba tunggu 20 detik untuk tadi video, suara, dan juga nanti menampilkan sinopsis secara otomatis pada 20 detik pertama. Ini Nah, ini hampir semua 10 orang detik terlahir pertama dia dengan akan suatu menampilkan kekuatan video super dalam dan diri juga mereka suaranya. yang disebut dengan quirk. Nah, Namun, selanjutnya berbeda dia dengan akan kebanyakan orang menampilkan lainnya, sinopsis, Midoriya Izuku merupakan dan satu-satunya orang yang logonya sama akan sekali ditampilkan tidak memiliki seperti ini. kekuatan support. Namun hal Dia akan tersebut tak membuat pada Izuku 30 menyerah. detik terakhir Walau dia akan dirinya tak memiliki kekuatan menjalankan sama video. sekali. Kalau kita Menurut hide di sini, dia akan hilang suaranya untuk audio dan videonya. Kalau kita hide text, dia akan hilang. Kalau kita stop videonya, dia akan hilang dan memunculkan teksnya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.